Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan atas kasih anugerahnya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga sampai saat ini Tuhan telah menyertai, memberkati kita, sehingga kita boleh menerima anugerah Tuhan lewat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga di saat ini kita boleh ada bersama-sama untuk membaca Alkitab. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan kita, mari kita membaca Alkitab serta merenungkannya. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Ada pujian dan syukur, limpah terima kasih kami kepadamu ya Bapa di sorga, atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada bersama-sama untuk datang membaca Alkitab serta merenungkannya. Namun sebelum kami membaca serta merenungkan firman Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman ini, agar firman ini boleh menjadi kekuatan di mana kami pergi dan berada. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berfirmanlah saat ini, karena kami sudah siap rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berfirman kepadamu. Amin. Kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 6, dibaca ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 6 dibaca ayatnya yang ke-42. Begini bunyinya, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Perenungan kita di saat ini yang berperikop, pandanglah saudaramu dengan cinta kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kita dapat dengan mudah menjadi bijak bagi orang lain, tetapi sangat sulit bagi diri sendiri. Arti ungkapan menjadi bijak bagi orang lain adalah membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dan memberi nasihat. Namun pertolongan dan nasihat terkadang baik bagi orang lain, tetapi tidak baik bagi diri sendiri, karena motivasinya supaya dianggap sebagai orang baik atau karena ada kepentingan tertentu. Yesus Kristus mengajarkan tentang sikap hidup yang terus dimiliki murid-muridnya, yakni jangan hanya mau dan pandai mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain, tetapi mengabaikan kebaikan dan kebenarannya. Sikap mencari-cari kesalahan dan hanya memperhatikan keburukan orang lain disebabkan oleh iri hati, dengki, cemburu, dan dendam. Kita tidak mau melihat orang lain lebih berhasil dan sukses. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus mengatakan, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok kayu itu dari matamu sendiri. Sesudah itu kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudaramu. Artinya kelemahan dan keterbatasan kita sering menutup mata jasmani dan rohani, melihat kelebihan dan kebaikan orang lain, serta mau belajar darinya. Dengan melihat kekurangan diri sendiri dan merubahnya, maka pengikut Yesus Kristus dapat menasihati dan merubah kehidupan orang lain. Rasul Paulus mengatakan membaharui diri harus dimulai dengan perubahan akal budi, yaitu cara pandang dan paradigma berpikir. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan mengubah paradigma berpikir dan cara pandang melihat,
dan memperlakukan sesama dengan cinta kasih, maka tidak akan ada lagi perilaku yang dengan gampang menghakimi, mendiskreditkan, membuli, melecehkan, dan memanfaatkan kelemahan serta keterbatasan sesama, melainkan mengembangkan sikap hidup yang saling menolong, menghormati, dan menghargai satu dengan yang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pengajaran Yesus Kristus tentang mengasihi sesama berarti juga mengasihi diri sendiri, memberikan motivasi bagi setiap anggota keluarga Kristen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dimulai dari dalam keluarga, dapat dari hubungan yang baik di antara anggota keluarga, akan terasa dalam hubungan dengan orang lain, yakni terbangunnya sikap hidup yang saling menolong, menghargai, dan menghormati, memandang sesama dengan penuh cinta kasih, serta menjauhkan diri dari iri hati, dengki, cemburu, kebencian, dan amarah. Keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh yang baik, memancarkan dan menyebarkan cinta kasih Yesus Kristus dimanapun pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk mampu dan berani saling mengasihi satu dengan yang lain, serta menjauhkan diri dari perilaku yang suka menghakimi, menyusahkan, dan menyakiti saudara, teman, rekan sekerja, dan sesama. Dalam nama Yesus Kristus.